Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nurmala 112110418. Saya akan memaparkan materi selama semester ini. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait komunikasi dan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, atau pesan antara individu atau kelompok, baik secara lisan maupun tertulis. Beberapa teori yang relevan dalam konteks komunikasi sehari-hari meliputi: yang pertama, ada komunikasi non-verbal. Komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, dan feedback. Pentingnya memastikan pesan terkirim dengan jelas dan dapat dipahami. Dan yang kedua, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Misalnya, senyum dapat menunjukkan persetujuan atau kesetiaan dalam negosiasi. Dan yang ketiga, teori komunikasi interpersonal. Fokus pada hubungan antar individu, di mana setiap pihak memiliki peran sebagai pengirim dan penerima pesan. Pentingnya empati dan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain. Baik, yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, seperti untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Di dalam negosiasi bisa dilakukan oleh banyak pihak. Baik, implementasi komunikasi dan negosiasi. Yang pertama, komunikasi efektif dalam negosiasi, jelas dan terbuka. Sampaikan informasi dengan jelas dan hindari ambigu. Dengarkan dengan aktif, berikan perhatian penuh kepada lawan bicara dan tanggapi dengan tepat. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung, ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang memperkuat atau melemahkan pesan verbal. Dan yang kedua, strategi negosiasi. Tentukan tujuan dan batas negosiasi sebelumnya. Identifikasi kepentingan bersama, cari titik temu yang menguntungkan semua pihak, yaitu kompromi, siap memberikan dan menerima untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang ketiga ada penyesuaian dan adaptasi. Kesadaran budaya, memahami norma dan nilai-nilai budaya dalam komunikasi dan negosiasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Fleksibilitas, bersedia menyesuaikan gaya komunikasi dan negosiasi sesuai dengan situasi dan pihak yang terlibat. Yang keempat, ada manajemen konflik. Menggunakan komunikasi untuk mengelola konflik dengan konstruktif. Fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Ajukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan teori-teori komunikasi dan negosiasi ini dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif, mencapai kesepakatan yang memuaskan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Suatu hari, Dominic tidak sengaja melihat sebuah rumah yang terdapat papan bertuliskan "Rumah ini dijual". Kebetulan, Dominic ingin membeli rumah baru. Dia pun menghampiri pemilik rumah tersebut. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu. Saya Dominic. Tadi saya lihat di depan rumah Ibu ada papan bertuliskan "Rumah ini dijual". Apa benar rumah Ibu dijual? Oh, dengan Ibu Dominic ya? Saya Graciela. Jadi gini Bu, mengenai rumah ini memang benar dijual. Apa Ibu berminat?
Bolehkah saya melihat-lihat keadaan rumah Anda dulu? Bila saya tertarik, saya akan membelinya. Tentu saja, Bu. Silakan masuk. Mari saya memandu melihat-lihat keadaan rumah ini. Pertama-tama kita bisa lihat ada dapur. Dapur ini sudah dilengkapi dengan berbagai alat masak, jadi ibu tidak usah repot-repot untuk membeli peralatan dapurnya lagi. Di sebelah kiri terdapat garasi dan ada 2 mesin cuci. Di belakangnya terdapat halaman untuk hot tub dan tempat untuk barbecue. Di sisi kanan terdapat ruang tamu. Di bawah tangga terdapat 1 ruang kecil. Di lantai 2 terdapat 2 kamar anak-anak, 1 master room dan 1 kamar mandi. Semuanya sudah lengkap dengan perabot, jadi ibu bisa langsung pindah dan tidak usah khawatir lagi tentang masalah ini. Mereka pun berdiskusi. Jadi bagaimana, Bu? Apakah ibu tertarik dengan rumah ini? Sebelumnya, bolehkah saya tahu berapa harga rumah ini, Bu? Kami membuka harga 6M. Wah, mahal sekali, Bu. Ini sudah harga yang paling cocok untuk rumah ini, Bu. Karena rumah ini baru ditempati selama 1 tahun, ditambah rumah ini sudah dilengkapi dengan perabot yang lengkap dan juga lokasi rumah ini pun sangat strategis. Iya juga sih. Tapi bisakah harganya dikurangi, Bu? Tidak bisa, Bu. Ini sudah harga yang paling murah sih. Bagaimana jika 5M, Bu? Aduh, Bu. Itu harganya jauh sekali. Bagaimana jika 5,1M? Aduh, Bu. Tidak bisa. Rumah ini baru saya renovasi, apalagi dilengkapi sama perabotnya. 5,3M? Apakah saya bisa membeli rumah ini dengan harga segitu? Bagaimana ya, Bu? Aduh, saya masih belum bisa memberi harga segitu sih. Bagaimana jika 5,6M, Bu? Bisakah dikurangi sedikit lagi, Bu? Bagaimana jika 5,5M? Maaf, gak bisa, Bu. Ya udahlah, saya gak jadi beli deh. Maaf ya, Bu. Baiklah, Bu. 5,5M ya, Bu. Bagaimana kalau 5,4M? Enggak, saya sudah rugi 5 juta. Gak bisa. Oke deh, 5,5M juga gak apa-apa. Oke, saya akan jual rumah ini dengan harga 5,5M. Deal? Deal. Oh iya, Bu. Mengenal berkas-berkas rumah seperti sertifikat dan lain-lain, kapan saya bisa menemui Ibu? Besok juga bisa, Bu. Kamis akhir minggu ini Ibu udah boleh pindah. Baiklah, Bu. Kalau besok tidak ada halangan, saya akan ke rumah Ibu. Tapi kalau tidak, saya akan ke rumah Ibu ulusannya. Oh iya, Bu. Nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Mengenai uang bayarnya, bagaimana ya, Bu? Nggak usah buru-buru, Bu. Bisa dicicil selama 6 bulan, Bu. Nanti uangnya ditransfer aja. Nomor rekeningnya nanti saya kirim ke Ibu melalui SMS. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Ya, Bu. Silakan. Mari saya antar. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Bye. Bye-bye.